Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Arista Putri dengan NIM 7211419187 dari Rombel Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen, materi bab 8, Informasi dalam Praktik. Informasi dalam praktik membahas 4 bahasan. Yang pertama, ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Yang kedua, membahas sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga, membahas sistem informasi organisasi. Yang keempat, manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Kinerja dalam beberapa area operasi perusahaan dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan. Beberapa area ini yang disebut faktor-faktor penting penentu keberhasilan atau Critical Success Factor, CSF, akan berada dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, namun cenderung akan mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan bidang industrinya. Kemampuan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi yang baik adalah suatu CSF. Sistem seperti ini adalah sistem yang memperoleh data akuntansi dan memberikan informasi kepada unit-unit organisasi. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan data digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan sistem ini yang menggunakan diagram arus data untuk menggunakan sistem. Selanjutnya ada beberapa subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama, sistem yang memenuhi pelanggan. Ada 4, yaitu sistem antar pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Yang kedua, ada sistem yang menjalankan proses buku besar, dan yang ketiga, ada sistem yang memesan persediaan barang pengganti, seperti sistem pembelian dan sistem utang dagang. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Organizational Information System. Beberapa area bisnis perusahaan, keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dari pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari beberapa sumber lain, untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sistem informasi organisasi ini memiliki sistem output. Yang pertama, terdapat bauran pemasaran. Yang kedua, ada subsistem produk. Dan yang ketiga, ada subsistem lokasi. Yang keempat, subsistem promosi. Yang kelima, subsistem harga. Dan yang terakhir, subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya, ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data yang dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Selanjutnya memiliki subsistem input, yaitu yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada subsistem riset pemasaran, dan yang terakhir ada subsistem inteligensi pemasaran. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkait dengan operasi manufaktur perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, yaitu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management
adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM ini akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka waktu panjang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, dan menggunakan data tersebut untuk memberikan kepada para pengguna. Beberapa unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse. Selanjutnya ada penjelasan tentang data warehouse. Yang pertama ada karakteristik data warehouse. Yang pertama, kapasitas penyimpanan data sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan beberapa pencatatan baru. Bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui beberapa catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data yang diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data? Terdapat dua cara. Yang pertama ada tabel dimensi yang mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai objek dimensial. Yang kedua, tabel fakta yang berisi beberapa ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Data dikumpulkan dari berbagai sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari penyampaian data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi pengguna. Selanjutnya ada skema bintang. Meliputi 1. Unit penjualan aktual menurut kode pos pada suatu bulan tertentu. Yang kedua, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir. Dan yang terakhir, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun perjalanan sampai dengan saat ini. Selanjutnya ada penyampaian informasi. OLAP atau Online Analytical Processing. Artinya, segala jenis kuantilunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuat laporan, paket query basis data, dan model-model sistematis lainnya. Semuanya dapat digunakan. Selain itu, terdapat satu jenis kuantilunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Selanjutnya ada pendekatan OLAP. Ada dua, yaitu ROLAP atau Relational Online Analytical Processing. Yang kedua, MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. Selanjutnya ada data mining. Yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Selanjutnya ada verifikasi hipotesis. Pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Selanjutnya, penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menempatkan data warehousing dalam perspektif. Selain dari inovasi teknologi dalam data warehousing, ia mencerminkan pula terobosan dalam cara lain. Ia menawarkan cara berpikir yang baru akan data. Daripada mencoba untuk menjaga data tetap mutakhir, idenya adalah dengan mengakumulasikan data dari waktu ke waktu. Data warehouse memberikan suatu pendekatan baru bagi para pengguna untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.